Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, kekuatan, pertolongan, dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Semua menunjukkan bahwa keselamatan-Mu benar dinyatakan untuk kami, dan keselamatan yang dari itulah yang menegaskan kembali bahwa Engkau hidup, ya Tuhan Yesus, di dalam seluruh iman dan pengharapan kami. Dari semuanya pula menandakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu, kami kembali mengucap syukur, ya Tuhan, atas kasih karunia dan karya-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karya-Mu itulah yang juga hari ini secara khusus dinyatakan kepada kami oleh kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah berkat, kasih setia, dan karya penebusan yang Kau nyatakan kepada kami, yang menunjukkan bahwa Engkau memelihara kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap mendengar akan setiap sabda-Mu, karena di dalamnya ada kuasa, ada pengharapan, ada janji yang kekal yang Kau nyatakan kepada kami melalui mukjizat dan kasih-Mu itu. Dan kami mohon, ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja di dalam tubuh jiwa roh kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan melakukannya. Dan kami mohon ampun, ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, kebenaran, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai dengan 34. Demikian sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul 17, ayat 22 sampai dengan 34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan,
Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah mawas diri dan bertobat. Mawas diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Saya ulangi kembali, mawas diri artinya melihat atau memeriksa atau mengoreksi diri sendiri secara jujur. Tentu soal mawas diri sudah kita lakukan setiap harinya, terutama ketika kita merasa bersalah, merasa ada kegagalan, ada ganjalan, ada batu sandungan, dan hal-hal yang lain yang tidak kita harapkan. Yang kemudian kita berpikir ulang, kita kemudian mengkoreksi, mengevaluasi, merefleksikan setiap kehidupan yang kita jalani, baik sebelum peristiwanya itu datang, atau ketika peristiwanya sudah kita jalani. Tentu harapannya adalah ketika kita melakukan mawas diri dengan mengkoreksi, melihat, meneliti secara jujur dalam diri kita, ada perubahan, ada strategi baru, ada hal-hal yang disiapkan jauh lebih baik. Dan kemudian diharapkan dari semuanya yang sudah direfleksikan atau dilihat secara jujur, kita sampai pada tujuan atau harapan yang kita inginkan. Tapi persoalannya adalah, untuk menjadi mawas diri itu tidak gampang. Apalagi kehidupan kita kan dari timbunan-timbunan tradisi, dari informasi, dari pengetahuan, dari kebiasaan, dan banyak hal. Sehingga ada yang mengatakan begini, lah nek wis watak ya susah diobati atau untuk berubah. Nah, kalau watuk ya bisa. Tetapi hari ini menjadi tekanan yang luar biasa. Dialog antara Paulus dan orang-orang di Yunani, khususnya di Athena. Ketika Paulus kemudian masuk dalam pertanyaan yang besar yang ia katakan secara khusus, jika kita perhatikan di ayat 23. Ketika Paulus berjalan-jalan di daerah Athena itu, kemudian dia mengatakan, "Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Kemudian Paulus bertanya, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu." Paulus mengambil saripati atau inti dari keyakinan orang-orang Athena. Dan saripati itu pada apa? Pada persoalan yang mereka belum temukan, yaitu kepada siapa? Kepada subjek, atau kepada tokoh, atau kepada sosok yang mereka percayai, tetapi tidak bisa mereka jumpai, atau tidak bisa mereka kenal. Nah, pintu itulah yang kemudian dibukakan oleh Paulus, sehingga orang Yunani kemudian harus merefleksikan diri.
bagaimana kemudian bisa menggambarkan, mengkonstruksikan, dan bagaimana berjumpa dengan Allah yang tidak dikenal menjadi Allah yang dikenal. Maka Paulus mengatakan, ada subjek, tokoh, sosok yang disebut Allah yang tidak dikenal, yang sesungguhnya bisa dikenal dengan apa di ayat 24? Yaitu Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan atas langit dan bumi, jelas, yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia tidak dilayani karena ia tidak kekurangan. Ia tidak bisa dipersamakan dengan emas, dengan perak, dengan batu, ciptakan kesenian dan keahlian manusia, seperti di ayat 29. Artinya, Tuhan yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena atau Yunani ini bukan Tuhan yang kemudian dibuat oleh pikiran, oleh tangan mereka. Tetapi ia ada karena ia memang sebagai pencipta. Di ayat 24, menjadikan bumi dan segala isinya, ada kuasa yang ia nyatakan untuk kehidupan manusia. Maka di ayat 25, Tuhan yang tidak dikenal, yang dikenal oleh Paulus yang kemudian disampaikan, bahwa dialah yang disebutkan di ayat 25, yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Maka, dialog Paulus sebenarnya menjadi cermin untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, yang tadi saya mengatakan masuk untuk berjumpa dengan Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup itu sendiri kepada mereka. Lalu, apa yang dikatakan Paulus ini sebenarnya membangun kemawasdirian dari orang-orang di Athena secara khusus. Supaya apa? Mereka menyadari, mereka kemudian harus melihat kembali dari setiap pengajaran yang mereka telah terima, atau dari perbuatan mereka dalam cara menyembah Tuhan yang kemudian mereka gambarkan, mereka wujudkan dalam bentuk-bentuk yang mereka pikirkan. Karena sesungguhnya seperti di ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian, dan keahlian manusia. Seperti gambaran yang dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh orang Athena atau Yunani ini. Bukan demikian. Maka sebagaimananya ia ada, maka ia ada. Sesungguhnya bukan karena siapa-siapa, karena keadaan dirinya lah, karena kuasanya itulah. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Paulus secara khusus. Nah, inilah yang kemudian menjadi kemawasdirian yang harus dibangun oleh orang-orang Yunani atau yang ada di Athena. Lalu apa yang terjadi? Tentu selalu ada pihak-pihak yang bisa menerima dan tidak. Di ayat 32, ada pihak yang tidak menerima. Ketika mereka diajak untuk mawas diri, ternyata ya mereka menolak. Karena apa? Seperti di ayat yang ke-32. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Khususnya tentang apa? Soal kebangkitan. Nah, mereka kan tidak kemudian menjadi percaya akan soal kehidupan setelah orang mati. Atau kebangkitan dari orang mati. Atau kebangkitan ketika seseorang telah mati. Menjadi pertanyaan besar. Mungkin saja ketika mereka menolak itu, karena mereka belum bisa menerima pengajaran itu. Karena yang selama hidup mereka hanya mendengar soal apa? Soal ajaran-ajaran yang mereka telah terima. Tapi untuk menerima ajaran baru, mereka kemudian belum bisa menerima. Tetapi yang menarik, ada bagian yang tidak meninggalkan Paulus. Seperti di ayat 34. Disebutkan beberapa orang laki-laki. Dan kemudian disebutkan menjadi percaya. Disebutkan di antaranya adalah Diosinius, anggota majelis Areopagus. Ini yang dimana Paulus berbicara di majelis Areopagus, ya, semacam persidangan lah. Persidangan, Areopagus itu menunjukkan sebuah tempat di Yunani, ada sebuah bukit, tetapi juga menjadi gambaran bentuk dari sebuah persidangan
dari majelis-majelis itu untuk kemudian mengambil sebuah kesepakatan dalam musyawarah mufakat. Nah, salah satu anggotanya disebutkan Diosinius menjadi percaya. Bahkan bukan hanya orang laki-laki saja. Ada seorang perempuan bernama Damaris yang juga menjadi percaya kepada apa yang disampaikan Paulus. Khususnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, pesan apa yang bisa kita terima dalam tema mawas diri dan bertobat? Yang pertama, banyak hal yang harus kita konstruksikan ulang dalam kemawas dirian kita. Mari kita lihat setiap kehidupan yang kita jalani. Jangan-jangan dari setiap kehidupan yang kita hidupi, bukan kata firman, bukan dari kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, tetapi dari kebiasaan, dari tradisi, dari cara berpikir, dalam konstruksi pikiran kita. Seperti di ayat yang tadi saya sebutkan, di ayat yang ke-29. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jangan-jangan keagamaan kita dibentuk karena ini. Kita berpikir, kemudian kita membentuk sesuatu, oh ya, sepertinya Tuhan seperti ini dan sebagainya. Atau bahkan kita tidak berpikir tentang Tuhan, tapi dari faktor-faktor kebiasaan, oh biasanya begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, kita diingatkan untuk mawas diri. Melihat dengan jujur, bagaimana posisi kita sebagai orang percaya. Apakah benar kita mengikut dan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang memberi nafas kehidupan kita? Mari kita diundang kembali. Untuk apa? Untuk meneguhkan, menegaskan, dan terlebih memiliki kesungguhan dalam kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan. Supaya kehidupan kita bukan dipimpin menurut kata orang atau menurut pikiran kita, tapi biarlah kita hidup menurut kebenaran firman yang telah kita terima dari firman-Nya. Yang kedua, mawas diri juga perlu dilakukan dengan pertobatan itu sendiri. Di ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jika kemudian kita menemukan ada kebersalahan kehidupan yang kita jalani, oleh karena kita mengira benar ternyata keliru, atau kita membenarkan diri sebenarnya kita salah, atau kemudian menutup kesalahan dengan pura-pura menjadi benar dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Mari hari ini kita bertobat. Yakinlah bahwa ada kejahatan, yakinlah bahwa ada kesombongan, yakinlah ada ketidakkudusan yang kita lakukan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kita berdosa. Maka panggilan kita adalah dalam kemawas dirian kita kembali kepada Tuhan dengan cara bertobat, supaya kehidupan kita adalah kehidupan seperti di ayat 31, yaitu semua kita ditentukan dalam berkat-Nya. Berkat yang seperti apa? Berkat-Nya yang membangkitkan, berkat-Nya yang telah membuktikan bahwa kuasa-Nya melampaui dari segala kehidupan yang kita jalani. Dengan demikian, dengan melakukan pertobatan, kita akan menemukan kembali kasih setia dan berjumpa dengan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang benar-benar menyatakan kuasa, berkat, pemeliharaan yang kekal atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Firman-Mu mengajak, mengundang kami pada kejujuran diri kami Tuhan, melihat siapakah kami, apakah kami layak disebut dengan orang percaya. Maka hari ini melalui kebenaran sabda-Mu kami diubahkan semuanya untuk percaya pada Engkau ya Tuhan yang hidup. Maka panggilan kami adalah hidup. Hidup dalam kasih, terang, kuasa, dan keselamatan yang dari-Mu. Maka panggilan mawas diri untuk kami adalah di dalamnya pula kami melakukan pertobatan. Supaya kehidupan kami berbalik kepada-Mu dalam kesungguhan dan ketaatan kami. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami, menolong kami, dan memberikan kami pengampunan. Karena kami yakin kasih-Mu besar atas hidup kami. Maka secara khusus ya Tuhan kami percaya, kemudian kasih dan keselamatan-Mu juga bekerja dalam kehidupan
untuk seluruh warga Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, Yogyakarta, khususnya untuk Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Diaken Andreas Rasdiono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho, Ibu Erni Tanisip Nasution, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Titing Santoso, Saudari Dita, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan setiap kehidupan hamba-hamba ini. Tolonglah dalam kasih setiamu yang menyelamatkan kini dan sepanjang masa. Demikian juga kami percaya, memberkati setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui dari setiap pergumulan, harapan, kerinduan, dan segala hal yang sedang kami hadapi dan rasakan. Engkau memberkati kami secara khusus, memulihkan kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, ekonomi, pekerjaan, dan usaha-usaha yang kami lakukan. Tolonglah ya Tuhan. Termasuk kami yakin Engkau memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kesehatan yang baik dan sempurna untuk kami. Kami yang rindu pasangan hidup, kami yang rindu akan kehadiran putra dan rumah tangga kami, dan kami yang rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dan hal apapun yang dilakukan anak dan cucu kami. Kami percaya Engkau mendengar, kami percaya memberkati, dan kami percaya Engkau menjawab dengan kuasa dan mukjizat-Mu. Berkatilah juga setiap kehidupan bergereja dimanapun kami berada, dan kami yakin berkat-Mu juga hadir atas bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga kasih, kemurahan, keselamatan, dan anugerah-Mu terjadi secara khusus untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di Radio Petra FM. Kami percaya Tuhan. Untuk itu, kami serahkan ya Tuhan Yesus, seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin.